Dalam website resmi, Universitas Nasional merilis pernyataan sikap pimpinan UNAS. Menyikapi dinamika pemberitaan di media cetak dan elektronik, pimpinan Universitas Nasional menyebut perlu menyampaikan beberapa hal pernyataan. Dalam poin ketiga, pernyataan sikap pimpinan UNAS berisi, Universitas Nasional berkomitmen menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai integritas insan akademis. Oleh karenanya, jika terbukti ada pelanggaran, Universitas Nasional akan menindak tegas bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan punya ulasan lengkap soal dugaan plagiarisme Dekan UNAS, Kumba Digdo Wiseso yang akan disampaikan langsung pada siang hari ini. Asri, jadi setelah ada rilis resmi dari website, apalagi yang akan dilakukan pihak kampus? Ya Pak Skalis, memang sejauh ini baru rilis resmi saja yang diberikan oleh pimpinan Universitas Nasional dalam ataupun juga yang disampaikan di laman atau website resmi Universitas Nasional. Ada sejumlah poin yang dicantumkan, ada 4 poin dan salah satu diantaranya di poin ketiga ini menyebutkan Universitas Nasional berkomitmen menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai integritas insan akademis. Oleh karenanya, jika terbukti ada pelanggaran, maka Universitas Nasional akan menindak tegas bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Ini artinya Universitas Nasional tentu akan bertindak tegas terkait dengan dinamika yang terjadi, termasuk dengan tuduhan ataupun juga dugaan adanya plagiarisme yang dilakukan oleh salah satu dekan ataupun dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Tapi jika terbukti, jika ada bukti, artinya memang tidak menutup kemungkinan langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan oleh pihak kampus. Ini adalah mengumpulkan bukti-bukti, baik itu mulai dari mengecek turun itin ataupun juga adakah kesamaan-kesamaan, berapa persen kesamaannya, ada tidaknya plagiarisme dalam jurnal ataupun juga publikasi karya ilmiah yang dimaksud begitu, dan juga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan termasuk Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Kumba Digdo Wiseso dan juga pihak-pihak terkait lainnya, dan untuk mengkonfirmasi apakah betul atau ada tidaknya plagiarisme yang dimaksud. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan nanti dari pihak kampus ini akan membedah jurnal yang dimaksud dan untuk mengetahui tentunya ada tidaknya plagiarisme tersebut. Ini menjadi perhatian Pak Skalis dan Saudara karena dugaan plagiarisme ini dilakukan oleh insan akademisi yang memang merupakan dekan fakultas. Harusnya tidak terjadi, dan juga kalaupun memang ada kutipan-kutipan tidak serta-merta menjiplak begitu ataupun juga sama bahkan hampir lebih dari 50% begitu. Sebelumnya Pak Skalis dan Saudara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Kumba Digdo Wiseso disebut mencatut nama dosen Universitas Malaysia Terengganu atau UMT dalam publikasi ilmiahnya. Ada 24 staf ataupun juga akademisi di University Malaysia Terengganu yang tanpa sepengetahuan mereka masuk dalam daftar penulis di publikasi ilmiah Kumba. Berdasarkan profil Google Scholar, Kumba juga telah menerbitkan setidaknya 160 makalah di 2024. Dugaan itu terdapat dalam laporan yang dikeluarkan Reaction Watch pada Rabu 10 April 2024. Dan dalam laporan yang ditulis, kelompok dosen Malaysia ini yang memang nama-namanya tercatut ataupun juga dicantumkan dalam publikasi ilmiah tersebut, ini tidak mengenal atau tidak mengetahui sama sekali dan bahkan tidak punya hubungan dengan Kumba ataupun dekan yang diduga melakukan plagiarisme tersebut. Selain itu, hasil dari turun itin ataupun juga cek plagiarisme ini hasilnya terdapat kesamaan sebanyak 96 maksud kami sampai 97% dalam 3 artikel. Dalam 3 artikel yang dicek tersebut, 2 artikel tertera 97% kesamaan dengan sumber lain di internet, sementara satu artikel lainnya ini mirip sebanyak 96%. Hal ini menunjukkan adanya proses publikasi predatoris yang mengabaikan integritas publikasi, hingga kemudian juga jumlah kesamaannya ini over atau melebihi begitu. Nah, selain dari itu,
hal-hal yang tadi disebutkan, mulai dari mencantumkan nama-nama ataupun mencatut nama-nama staf di UMT, kemudian juga ada kesamaan-kesamaan, dan dari hasil cek Turnitin ini kesamaannya 96 sampai dengan 97%. Tentu ini melanggar etika dan juga peraturan dalam COPE atau Committee on Publication Ethics, yang mana memang ini akan terus harus ditindak tegas begitu. Dan selain dari respon pihak kampus atau pihak Universitas Nasional, Kumba sendiri ini merespon bahwa sebetulnya dari apa yang ia tulis ataupun juga publikasi ilmiahnya ini sama sekali tidak menjiplak atau bukan plagiarisme, melainkan ia hanya melakukan kutipan-kutipan saja. Dan berdasarkan keterangan dari Kumba Digdowiseiso ini, dia mengatakan bahwa laporan yang diterbitkan jurnalis bernama Lori ini, yang tadi juga sudah disebutkan, ini yang dikeluarkan oleh Reaction Watch pada Rabu tanggal 10 April, ini sudah dilakukan pelaporan oleh Kumba, dan melakukan ataupun juga dalam pelaporan tersebut disebutkan keberatan bahwa laporan tersebut sepihak tanpa izin. Kumba juga menuturkan bahwa UMT sudah melakukan rapat internal untuk kemudian membahas ada tidaknya plagiarisme tersebut, dan juga ini menyatakan atau memutuskan bahwa masalah ini akan menjadi masalah pribadi, sehingga kalau menurut Kumba ini tidak akan ada intervensi antar pihak kampus begitu, baik itu dari UMT maupun juga dari UNAS. Dan terakhir yang disampaikan Kumba bahwa nanti pihaknya akan mengadakan konferensi pers bersama secara virtual dengan menghadirkan Kumba selaku Dekan FEB UNAS, dan juga ada Prof. Suryani selaku Dekan FBE SD UMT beserta Dr. Jumadil Saputra, yang mana ini akan digelar pada tanggal 19 April 2024 mendatang. Jadi memang masih ada sejumlah proses yang harus dilewati, mulai dari pengumpulan bukti-bukti, mulai dari Turnitin, dicek apakah ada betul plagiarismenya atau tidak, apakah hanya kutipan, kemudian juga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengecek kebetulan atau kebenaran tersebut, dan juga nanti yang dinantikan dari konferensi pers tersebut apa kemudian langkah yang akan dilakukan, dan tentu dari pihak kampus, dari Universitas Nasional, apa kemudian yang akan diambil begitu langkahnya apabila terbukti adanya plagiarisme yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nasional Kumba Digdowiseiso. Paskalis. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Astri Gunawan.